Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau lihat pemberitaan di luar negeri itu kan kesannya bahwa Islam adalah negara teroris. Padahal arti dari Islam sendiri itu adalah damai. Nah, bagaimana cara mengubah pandangan buruk tersebut dan apa yang harus dilakukan orang-orang? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja nih, kita tanyain langsung ke Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, bener juga loh Pak Ustadz, buat kita yang tinggal di Indonesia atau yang ya mayoritas adalah Muslim gitu, mungkin menganggap sentimen Islamofobia seperti itu bukan hal yang terlalu sulit gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk mereka Muslim yang berada di luar negeri, yang Muslim itu adalah minoritas, gimana menjelaskannya ya Pak Ustadz ya? Kalau Islam itu tuh agama yang damai. Benar. Yang paling tepat itu mari sama-sama kita melihat flashback ya wajah Islam di zaman baginda Rasulullah SAW, karena memang kan Rasul langsung yang bawa agama ini gitu ya. Rasul ini adalah satu sosok yang amat dipercaya baik oleh orang-orang Muslim saat itu ataupun non-Muslim. Dan saya pernah baca buku kitab As-Sirah An-Nabawiyah bahwa hampir lebih dari 90% umat-umat non-muslim di zaman baginda Rasulullah, baik di Mekah atau di Madinah, mereka itu masuk ke dalam agama Islam bukan karena dipaksa. Mereka terpanggil ikhlas karena melihat kebaikan dan kemuliaan seorang Nabi Muhammad SAW. Berawal dari situlah Islam ini bisa jadi agama mercusuar, menyebar ke seluruh pelosok dunia. Karena Rasul membawa satu misi, apa? Kemuliaan. Coba kita lihat kisah sedikit lah ya. Bagaimana Rasulullah dimaki, dihina, dicaci, diludahi. Bahkan yang meludahinya pun sampai sakit, bibirnya bengkak. Kalau model saya mungkin ya, diludahin, yang ludahin bengkak, sumpahin yang paling enak kan. Biar mati deh sekalian dia gitu kan. Iya. Tapi Rasul justru sebaliknya. Rasul membawakan kurma yang paling mahal. Rasul bawa roti yang paling mahal. Bahkan yang sakit tadi bingung. Yang lain belum menjenguk saya, Muhammad. Engkau orang yang pertama ngejenguk saya. Padahal engkau orang yang paling sering aku maki dan ludahi. Bahkan Rasul belai rambutnya. Rasul suapi itu kurma sama roti. Netes air mata. Orang non-muslim itu tidak ada kalimat yang keluar kecuali kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau Muhammad utusan Allah. Jadi ini contoh. Ternyata masih banyak ratusan case-case yang pada akhirnya orang non-muslim itu dengan cintanya kepada Rasul, dia ikhlas beragama Islam. Jadi kan berarti ini sangat kontradiktif dengan yang kita saksikan. Makanya kalau belajar agama tuh jangan kulitnya doang gitu loh. Saya sering menggambarkan orang belajar agama kurang lebih ya sama kayak orang belajar ilmu bela diri. Orang kalau baru belajar ilmu bela diri, baru tahu sejurus dua jurus. Ini yang paling belagu biasanya nih. Masuk pasar, petantang petenteng, minta jatah reman. Iya. Padahal kalau dilawan jurusnya itu aja. Tapi lihat ketika seseorang semakin paham ilmu bela diri, semakin gak kelihatan tuh. Kalau belum berdarah banget, belum keluar jurusnya. Ini gambaran supaya kita gampang menganalogikan. Orang beragama tuh semakin dia beragama, dia akan semakin merunduk. Akan semakin bisa membahagiakan orang lain. Dia hanya berprinsip kalau saya ingin dicintai Allah, maka kewajiban saya kuncinya, saya harus mencintai sama. Waqala Nabi SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ini hadis yang begitu indah. Wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan selalu melindungi dan menyayangi hambanya. Nah dengan catatan nih, selama madamal abdu fi auni akhihi. Selama hambanya itu juga melindungi dan menyayangi sesamanya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam, ya secara look lah, casing segala macam, tapi kok ngerugiin orang lain. Aduh mohon maaf lahir batin. Rasulullah jangankan menyakiti fisik orang ya, menyakiti hati saja nggak boleh. Itulah akhlak Rasul yang pada akhirnya Islam bisa kita nikmati sekarang. Mungkin kalau tidak berdakwah dengan akhlak, ya Islam pun cuma ada di negeri Arab. Islam nggak bisa dibawa oleh Sunan Kalijaga ke Indonesia. Yang Sunan Kalijaga juga mencontoh cara dakwahnya Rasulullah.
Wayang kulit kan nggak dihilangkan, tapi tokoh-tokohnya yang dirubah. Orang mau nonton wayang kulit suruh ngucapin 2 syahadat, kan? Bahasa Arabnya syahadaten. Orang Jawa nggak bisa bilang syahadaten, jadilah sekaten. Kan gitu. Iya. Jadi Asimilasi itu asimilasi. ya. Iya, betul, Ustaz. Aduh, pokoknya Islam teroris itu saya rasa kita harus belajar Islam nggak cuman akidah, fikih, akhlak, belajar dari sejarah. Supaya tahu gitu loh bagaimana perjuangan Rasulullah itu menyebarkan agama Islam dengan akhlak ya, tidak hanya dengan pedang. 90% lebih perangnya Rasulullah itu bertahan kok, bukan menyerang. Rasul lebih banyak berperang dengan posisi mempertahankan akidah. Tapi cara menyebarkan agama Islam itu dengan akhlak. Wah, kalau ngomongin akhlak Rasul itu Masya Allah. Iya, luar biasa. Udah diapain segala macem, justru dibalasnya dengan kelembutan ya, Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau saya nih sama sahabat Hikmah mungkin beruntung banget nih bisa mendapatkan penjelasan Pak Ustadz gitu kan soalnya. Nah, untuk saudara-saudara kita yang berada di luar negeri atau jauh di sana, gimana ya secara sederhana mereka bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa Islam itu adalah agama damai? Tunjukkan dengan akhlak, jangan bersifat eksklusif. Jangan pilih-pilih, jangan pandang bulu. Nah, kan kasihan kalau ntar yang nggak punya bulu kalau pandang bulu. Ustadz nih, jadi ngomongin bulu. Maksudnya jangan pilih-pilih gitu loh. Sama yang berhijab, bergaul. Yang belum berhijab, tunjukkan akhlak. Apalagi kalau kita sudah berhijab, tunjukkan bahwa ini loh kita berhijab tapi berdakwahnya dengan akhlak. Kan di luar negeri jauh nih, nggak ada saudara. Bagaimana kita bisa baik dengan siapapun? Dengan orang yang nggak percaya Tuhan sekalipun. Tapi ketika kita berdakwah, Islam itu ya wangi, Islam itu ya rapi, Islam itu ya elegan, Islam itu ya nggak merasa paling benar. Jadi orang terpanggil, Masya Allah, this is the real Islam gitu. Buktikan dengan cara kita bersikap ya, luar biasa. Oke, Pak Ustadz. Nah, ini berikutnya kita akan membahas soal hikmah. Kita akan menggali hikmah di balik sebuah kisah yang viral sekali, Ustadz ya. Saat momen erupsi Semeru, kita akan ulas usai jeda. Tetap di hikmah di balik kisah.